Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robi di channel Visual Logic Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk dari Poprace, yaitu Lamborghini Huracan STO warna biru dan oranye ini yang rilis di akhir Maret 2025. Seperti apa produknya? Kita akan bahas dan nanti kita akan coba bongkar biar kelihatan dalamnya. Tapi sebelumnya kita akan lihat packagingnya dulu. Untuk packaging Poprace reguler ini menggunakan box seperti ini dan di luarnya dilapisi plastik, dan di bagian samping kanan seperti ini, di bagian belakang di sini ada warning dan juga ada license dari Lamborghini-nya nih. Di bagian sebelah kanannya lagi seperti ini, di bawah seperti ini, di atasnya seperti ini. Nah, seperti itu aja untuk packagingnya. Langsung aja kita unboxing diecast-nya. Nah, ini dia diecast-nya yang udah saya buka dari kemasannya. Di dalamnya ada pengaman plastik seperti ini. Kita langsung buka aja dan sekalian kita akan lihat. Semoga aja saya dapat yang QC-nya bagus kali ini ya. Untuk warnanya sih oke ya, ini bagus. Terus juga velgnya yang saya notice tuh, bagus ya. Gak kayak velg-velg di diecast lain yang bentuknya tuh gitu-gitu aja. Ini Poprace bagus banget tuh ya, bikin modelan kayak gini. Lalu bagian depannya aman, di bagian samping kirinya kayaknya aman juga, di bagian belakang saya lihat aman juga, dan di bagian sini tuh ada kap mesin yang bisa dibuka, nanti akan saya liatin. Lalu di bagian bawahnya aman juga. Jadi langsung aja kita bahas detailnya teman-teman. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu teman-teman. Untuk wingnya ini dia part terpisah dan dia plastik. Lalu juga di situ dia dikasih motif carbon fiber, dan di bagian sini dia dicat warna oranye. Untuk catnya sendiri rapi, carbon fibernya juga rapi walaupun agak sedikit gede ya. Untuk carbon fibernya sendiri dia di finishing dope seperti itu. Lalu di bagian kap mesinnya di sini ada sirip-sirip dan dia bolong ya teman-teman. Ini bolong sampai ke dalam karena ini bisa dibuka. Nanti akan saya liatin. Lalu di bagian sini juga dicat warna oranye dan di sini ada detail-detail kayak baut gitu. Walaupun untuk finishingnya sendiri dia masih belum mirror effect. Lalu di bagian sini juga ada sirip ya. Di bagian atasnya warna putih, sedangkan di kirinya itu dia dikasih motif carbon fiber juga. Kelihatan nggak sama kalian? Dan sekarang saya akan coba buka menggunakan glue tack seperti ini, karena ini sistemnya magnet, harusnya gampang. Tuh, gampang banget ya. Di sini kita bisa lihat kap mesinnya itu bolong-bolong, teman-teman, dan dia ada magnetnya. Untuk kap mesinnya ini saya rasa ini plastik ya. Ya, ini plastik, bukan dari besi seperti yang NSX sebelumnya. Lalu untuk bagian mesinnya sendiri dia dicat warna gold dan bagian tengahnya ada warna silvernya. Di sini juga ada roll cage warna hitam. Untuk detailnya sih lumayan oke. Di sini juga ada part yang dicat warna putih, di sini warna hitam, ini bawaannya plastik, dan di bagian sini ada magnetnya tuh teman-teman. Seperti itu untuk bagian kap mesinnya. Langsung aja kita tutup lagi dan kita akan lihat bagian depannya sekarang. Nah, untuk bagian depannya seperti ini teman-teman. Finishing bagian atapnya ini rapih sekali walaupun belum mirror effect, dan lekukannya juga masih kelihatan yang menandakan itu catnya nggak terlalu tebal. Terus juga detail warna oranye di bagian kiri kanannya ini ada, kelihatan jelas banget tuh seperti itu. Dan di bagian bawah di sini ada kaca depan yang gede banget. Di sini juga ada list warna hitamnya biar kelihatan lebih realistis. Di bagian sini ada wipernya menyatu dengan kaca. Untuk dashboardnya sendiri warna hitam, dia nggak dikasih warna lain, dan ini tentunya setir kiri. Dan saya penasaran untuk bagian dalamnya seperti apa. Semoga aja nanti saya bisa buka. Kalau bisa dibuka nanti saya akan masukkan birol. Lalu di kiri kanan di sini ada spion. Spionnya dari karet ya. Ini hati-hati mudah patah atau lepas. Jadi jangan dimainin atau diangkat-angkat seperti itu. Dan di bagian bawah di sini ada kap depan yang tritone ya. Ada warna hitam, oranye dan juga biru. Ini perpaduannya oke juga. Lalu juga untuk finishingnya sih nggak seglossy yang bagian atap sini. Kalau saya lihat di bagian sini ada bolong. Bolongnya sampai ke dalam nggak ya? Nanti akan saya cek. Untuk list-list warna oranye juga rapih banget, nggak ada yang patah di tengah gitu ya warnanya. Di bagian sini warna birunya sih agak kurang ya untuk finishingnya, nggak seglossy seperti atapnya ini. Lalu di bagian kiri kanan di sini ada lampunya dari Mika, ada detail bagian dalamnya juga. Cuman sayangnya belum ada list warna hitamnya biar kelihatan lebih realistis gitu ya. Tapi overall untuk lekukan bodinya ini oke banget loh ya. Di bagian sini juga ada logo Lamborghini, dan sekarang kita akan coba angkat teman-teman ya. Ini tuh bisa dibuka juga, tinggal ditarik seperti ini. Bisa kebuka ya. Jadi dua bagian yang bisa kebukanya. Cuman untuk bagian depannya ini ya seperti ini teman-teman tuh. Dicat warna hitam aja, nggak dicat warna lain. Dengan harga 220.000 dapat opening part seperti ini sih udah oke banget menurut saya. Dan sekarang kita akan coba tutup lagi. Untuk menutupnya jangan sampai ini kena ban ya teman-teman. Nanti akan susah. Jadi harus kita pastikan dulu nggak kena ban seperti ini. Dan di bagian sini ada parts warna oranye kayak wing atau kanat gitu. Dan ini catnya juga oke banget. Terus juga di sini ada air vent di kiri kanannya. Di bagian bawahnya juga sama, bisa kita lihat. Lalu di bagian sini ada lips warna putih ya. Tapi sebetulnya ini dua warna. Di bagian depannya putih, di atasnya ini hitam tuh. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk bagian depannya ini oke banget ya. Ada dua part juga yang bisa dibuka di bagian depan dan juga di bagian mesin nih. Cakep banget Poprace di harga segini. Jadi langsung aja
kita lihat bagian samping kirinya nih. Semoga aja oke juga. Nah, untuk bagian samping kirinya seperti ini teman-teman, lumayan rapih juga, dan kita akan lihat bagian sebelah sininya. Di sini kita bisa lihat ada tutup tangki. Tutup tangkinya lumayan detail juga, kelihatan banget untuk lekukan-lekukannya. Lalu di bagian sini ada kaca. Kacanya dikasih list warna hitam juga biar kelihatan lebih realistis. Cuman ini bagian dalamnya dicat loh teman-teman ya. Untuk kursi bucket seatnya kayak ada detail warna birunya. Nanti akan saya coba buka deh. Semoga aja bisa dibuka ya, biar bisa kita lihat bagian dalamnya. Terus juga untuk spionnya, ini spionnya sayangnya nggak ada reflektornya, hitam aja seperti itu. Lalu di bagian bawahnya di sini ada logo STO. Lalu untuk handle pintunya juga lumayan jelas, walaupun nggak dibedakan catnya dengan warna body. Lalu di bagian side skirt ini dicat warna oranye, warnanya juga rapih, nggak ada yang bleber-bleber. Dan di bagian bawahnya ini dicat warna hitam seperti itu. Lalu di bagian sini ada air vent, cuman sayangnya dia nggak bolong. Lalu untuk roda-rodanya sendiri ini rolling ya, dan ini velgnya udah cukup oke menurut saya. Dibandingkan dengan kompetitor yang lain itu kadang rodanya plek-ketiplek dengan castingan yang lain gitu. Ini Pop Race udah oke banget bikin roda seperti ini, walaupun dia belum ada disc brake atau kalipernya. Detail rodanya bisa kalian lihat, ini cakep banget. Dan di bagian sini tuh kayaknya logo Lamborghini deh. Nah, yang warna gold ini tuh logo Lamborghini kalau saya lihat. Soalnya tadi saya lihat sekilas, ini tuh nggak utuh kayak lingkaran gitu ya, kayak ada bentuknya. Mungkin ini memang logo Lamborghini-nya. Dan kalau misalkan benar, attention to detailnya Pop Race itu perlu kita apresiasi teman-teman. Seperti itu untuk bagian samping kirinya. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya nih. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Di bagian sini bisa kita lihat ada lampu rem. Lampu remnya dari Mika juga. Dan di bagian sini tuh ada logo Lamborghini kayaknya ya. Nggak kelihatan sih sama saya, cuman kayaknya di sini ada detail tulisan gitu. Lalu di bagian sini juga ada grill. Grillnya sih plastik. Dan di sini ada exhaust warna silver. Ini bolongnya nggak terlalu dalam, cuman dikasih warna hitam bagian dalamnya. Di bagian sini juga ada plat nomor. Plat nomornya tulisan apa tuh? Kelihatan nggak? Ya, kelihatannya sih STO sama saya. Seperti itu teman-teman. Dan di bagian bawahnya sini ada diffuser. Diffusernya sih menyatu dengan base seperti itu. Jadi sampai saat ini dari bagian depan, belakang, atas tadi udah oke banget. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya lagi nih. Nah, untuk bagian samping kirinya lagi seperti ini teman-teman, nggak ada perbedaan yang berarti. Yang berbeda itu cuman di bagian sini aja nih, nggak ada tutup tangkinya karena tadi ada di sebelah kanan ya. Karena nggak ada yang harus dibahas lagi, QC-nya juga oke. Jadi kita akan lihat bagian base-nya sekarang. Nah, untuk bagian base-nya sendiri seperti ini teman-teman. Di sini base-nya lumayan rata, dan di bagian sini bisa kita lihat ada logo Pop Race. Di sini ada tulisan Made in China. Di bagian depan dan belakang ada baut plus, dan di bagian sini ada mekanisme pembukanya teman-teman. Lalu untuk bannya sendiri ini rolling, dan untuk bannya sendiri di sini ada ulirnya teman-teman, dan dia rolling lancar ya. Sekarang kita akan coba buka bagian base-nya ini seperti apa dalamannya. Saya penasaran tadi sama kursi bucket seat-nya gitu ya. Saya akan coba buka dulu. Ini udah saya buka sedikit tadi ya. Ini udah saya lusin, jadi kita tinggal angkat. Untuk base dalamnya itu seperti ini teman-teman tuh bentuknya ya. Velgnya kita tinggal buka kalau mau di swap wheels gitu ya. Ini depannya juga sama, kita tinggal buka seperti ini. Dan ini harusnya, kenapa nih? Agak susah ya, kayaknya ada penguncinya lagi. Nah, seperti ini udah saya buka ya teman-teman untuk bagian dalamnya. Dan benar ternyata di bagian kursi bucket seatnya ini ada detailnya juga, bisa kalian lihat sendiri. Nah, seperti yang kalian lihat, ini detail banget bagian dalamnya juga ya. Tuh, di situ ada logo Lamborghini-nya juga, ada list-list warna oranye yang tipis banget gitu ya, tapi dikejar sama si Pop Race ini. Lalu di bagian sini juga nih bisa kalian lihat, dikasih decal dong teman-teman ya. Di bagian setirnya juga sama, di situ ada logo Lamborghini kalau kalian bisa lihat, dan ada list warna biru juga. Terus juga di bagian dashboardnya nggak ada detail lainnya, cuman di situ dia dikasih list warna biru teman-teman ya. Ini cakep banget sih Pop Race, sampai bagian dalamnya juga diperhatiin gitu ya. Mungkin Pop Race mikir ya udahlah sekalian aja gitu ya, nggak cuma mesinnya tapi bagian interiornya juga kita kasih detail dikit-dikit gitu ya. Ini benar-benar worth it parah sih teman-teman ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan coba tes ini rollingnya lancar apa enggak. Karena pas tadi saya cobain sih rollingnya lancar banget ya. Nah, seperti yang kalian lihat ini rollingnya lancar sekali. Jadi kalau kalian mau mainin di track silahkan, tapi kalau saran saya sih di foto-foto aja. Sayang kalau misalkan nanti ada yang den jadi jelek kalau buat di foto-foto gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana dengan harga 200.000 kalau nggak salah harga PO-nya? Apakah worth it buat dikoleksi? Menurut saya sih sangat-sangat worth it. Kita dapat dua moving part ya di bagian depan seperti ini, bisa kalian lihat, cakep banget. Lalu selain itu juga kita dapat moving part yang lainnya kayak di bagian mesin ini, dan mesinnya juga nggak asal-asalan tuh teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Lalu juga di bagian sininya bolong-bolong tuh, detailnya oke banget walaupun ini plastik ya, bahannya bukan besi seperti yang NSX. Jadi ya di harga
harga 200.000 nggak ada kompetitornya yang bisa nyamain si Popress ini menurut saya ya. Kompetitornya itu ada, tapi dia nggak moving parts setahu saya, dan velgnya sendiri nggak kayak Popress ini. Jadi menurut saya worth it banget buat dikoleksi kalau kalian koleksian Lamborghini gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Menurut kalian gimana nih? Worth it nggak buat dikoleksi? Terus juga tulis di kolom komentar pendapat kalian gimana, dan kasih saya saran masukan juga di kolom komentar biar channel ini makin berkembang. Share juga video ini ke teman kalian, barangkali ada yang nyari ya. Bantu saya subscribe juga channel ini biar channel ini makin berkembang. Follow Instagram saya di visuallogic_stuff. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Ngeng.